Tahapan manajemen makanan di restoran dimulai dari perencanaan menu hingga evaluasi. Tipe menu yang dipakai pada restoran adalah menu statis, yang merupakan menu atau hidangan yang ditawarkan secara tetap setiap hari. Selain itu, ada juga menu ala carte yang menyediakan berbagai hidangan dengan harga yang berbeda-beda. Klien dapat menetapkan hidangan pilihannya sesuai kemauan dan kemampuannya. Contoh menu ala carte yang bisa kita jumpai yaitu di restoran ternama seperti KFC. Contoh menu ala carte di restoran KFC, French fries Rp17.174, chicken fillet Rp15.000, KFC soup Rp7.000, Oriental bento Rp10.000, dan Twisty Rp10.000. Untuk menentukan anggaran belanja dari tiap-tiap hidangan makanan, kita perlu mengetahui kebutuhan makanan dalam sehari dan harga satuannya. Contohnya, jumlah pengunjung di restoran X dalam sehari mencapai 30 orang. Kita dapat menghitung bahan-bahan makanannya dahulu. Contohnya French fries yang terdiri dari kentang 5 kg per hari, dibutuhkan dana Rp100.000. Garam 25 gram, dibutuhkan dana Rp5.000. Dan minyak goreng 1 liter, dibutuhkan dana Rp32.000. Total anggaran yang dibutuhkan untuk membuat French fries dalam sehari yaitu Rp137.000. Pengadaan bahan makanan merupakan suatu proses dalam penyediaan bahan makanan. Bahan baku dapat diperoleh dari supplier dengan kriteria yang kualitasnya baik, walaupun harganya lebih mahal dibandingkan dengan kualitas bahan baku yang lebih rendah. Cara pembelian makanan bisa dilakukan dengan pembelian yang akan datang. Cara pembelian ini dirancang untuk bahan makanan yang telah terjamin dan pasti, terpercaya dari segi mutu, keadaan, dan harga. Kesepakatan harga adalah harga saat ini, akan tetapi bahan makanan yang dibeli dan dipesan sesuai waktu dan kebutuhan pembeli. Penerimaan bahan makanan adalah kegiatan lanjutan setelah bahan makanan tersebut dibeli. Prosedur penerimaan bahan makanan di restoran biasanya dilakukan secara konvensional. Petugas penerima bahan makanan menerima faktur pembelian dengan spesifikasinya, sehingga bila jumlah dan mutu tidak sesuai, petugas penerima berhak mengembalikannya. Dalam menyimpan bahan makanan, ada tugas pokok yang perlu dilakukan, yaitu: pertama, pengecekan bahan makanan, contohnya daging ayam yang dipesan sudah tidak segar, maka bahan makanan itu bisa dikembalikan. 2. Pemberian stempel bahan makanan dilakukan agar memudahkan dalam penggunaan sistem FIFO atau First In, First Out. 3. Menandatangani faktur pembelian bahan makanan sesuai penerimaan. 4. Mengisi formulir penerimaan, membuat laporan penerimaan bahan makanan harian, dan membuat berita acara penerimaan bahan makanan. 5. Membuat laporan bahan makanan yang tidak diterima kepada atasan yang bersangkutan. Penyimpanan bahan baku makanan yang perlu diperhatikan yaitu: 1. Bahan segar. Semua bahan makanan dibersihkan terlebih dahulu sebelum disimpan, yang dapat dilakukan dengan cara mencuci setelah dikeringkan, kemudian dibungkus dengan pembungkus yang bersih, dan disimpan dalam ruangan bersuhu rendah. Bahan baku seperti daging ayam dan ikan sebaiknya diletakkan di tempat yang berbeda dan disimpan dalam freezer dengan suhu antara -1 derajat Celcius atau 30 derajat Fahrenheit dan 1 derajat Celcius atau 34 derajat Fahrenheit. Dan untuk sayur-sayuran, buah-buahan, telur, susu, dan keju disimpan dalam refrigerator dengan suhu 1-5 derajat Celcius. Kedua, bahan kering, contohnya beras dan tepung, disimpan dalam rak-rak makanan yang tidak menempel di dinding. Setelah itu dipisahkan sesuai jenisnya. Untuk bahan makanan yang mudah berserakan seperti gula atau garam, dapat disimpan dalam wadah tertutup sehingga tidak mengotori rak maupun lantai. Untuk bahan baku seperti minuman dingin, baiknya disimpan dalam suhu 10-15 derajat Celcius, dan bahan baku lainnya seperti beras, tepung, dan gula disimpan dalam suhu ruangan sekitar 13-24 derajat Celcius. Jika ingin digunakan,
yaitu bahan makanan yang diterima lebih dahulu merupakan yang pertama keluar, sedangkan bahan makanan yang diterima setelahnya dikeluarkan terakhir. Selanjutnya, persiapan bahan makanan termasuk bagian yang penting dengan tujuan agar bahan makanan siap untuk diolah dalam keadaan bersih dan dalam bentuk-bentuk sesuai resep, yang akan dipakai tanpa mengurangi kualitas bahan. Contoh bahan makanan yang akan diolah adalah French fries. Langkah-langkah persiapan memasak yaitu pertama, mengumpulkan peralatan, perlengkapan, dan bahan makanan yang diperlukan, termasuk bumbu yang sesuai dengan resep makanan seperti pisau, mangkuk, spatula, teflon, garam, bawang putih, dan sedikit tepung maizena. Kedua, membersihkan bahan makanan, yaitu membersihkan bahan makanan dari kotoran dan dari bagian yang tidak dapat dimakan. Dalam hal ini yaitu kulit kentang yang dikupas. Ketiga, memotong bahan makanan sesuai resep, yaitu kentang dipotong memanjang dengan bentuk seperti korek api. Teknik dasar pengolahan atau pemasakan bahan makanan dalam membuat French fries terbagi atas dua, yaitu blanching dan deep fry. Terlebih dahulu kentang direbus dengan bumbu yang sudah dihaluskan dalam waktu yang cepat, yaitu sekitar 3 menit. Hal ini disebut blanching. Kemudian angkat dan masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit, keluarkan dan taburi kentang dengan 2 sendok makan maizena. Masukkan lagi ke dalam kulkas selama 2 jam, setelah itu keluarkan. Goreng kentang dengan minyak yang banyak hingga terendam. Hal ini disebut dengan deep frying. Jika warna kentang yang digoreng telah berwarna kuning kecoklatan atau golden color, angkat dan tiriskan lalu letakkan ke atas nampan yang telah dialasi dengan kertas pengisap minyak. Setelah itu makanan siap untuk didistribusi. Distribusi dapat diartikan sebagai subsistem atau komponen dalam penyelenggaraan makanan yang mempunyai kegiatan penerimaan hidangan, penyajian, pelayanan, pencucian alat, dan pembuangan sampah. Di sini dapat diartikan menyangkut kegiatan hidangan yang telah dikemas dan disimpan sementara sampai pada waktu makan. Proses pendistribusian makanan terbagi 2 bagian, yaitu yang pertama ada sentralisasi dan yang kedua desentralisasi. Sentralisasi adalah suatu cara mengirim makanan di mana telah diporsi untuk setiap konsumen. Hidangan telah diporsi di dapur pusat atau di ruang produksi makanan. Sedangkan desentralisasi adalah suatu cara di mana makanan klien dibawa ke tempat persiapan makanan dalam jumlah banyak, dipersiapkan ulang, dan disajikan dalam alat makan sesuai dengan porsinya. Sebelum diporsikan, makanan dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian ada penggunaan standar porsi. Standar porsi adalah rincian macam dan jumlah bahan makanan dalam berat bersih untuk setiap hidangan. Standar porsi harus ditentukan untuk semua jenis makanan. Penggunaan peralatan seperti sendok sayur, sendok pembagi, dan peralatan lain harus distandarisasi untuk mengukur porsi. Tahap akhir dari penyelenggaraan makanan institusi restoran adalah evaluasi. Tujuan umum penyelenggaraan makanan banyak adalah tersedianya makanan yang memuaskan bagi klien dengan manfaat yang setinggi-tingginya bagi institusi. Secara khusus, setiap institusi dituntut untuk 1. Menghasilkan makanan yang berkualitas baik, dipersiapkan dan dimasak secara layak. 2. Pelayanan yang cepat dan menyenangkan. 3. Menu seimbang dan bervariasi. 4. Harga layak serasi dengan pelayanan yang diberikan. Dan 5. Standar kebersihan dan sanitasi yang tinggi. Perencanaan kebutuhan penggunaan peralatan juga harus dievaluasi untuk mengetahui apakah penggunaan peralatan menghasilkan atau meningkatkan kualitas makanan. Selain itu, peralatan untuk jasa makanan sangat penting untuk diseleksi berdasarkan pada kebutuhan dasar penyelenggaraan makanan.